Lewat Amin Rais, Jokowi bidik musuh utama. Ya, ditulis oleh Yon Bayu. Ya, ini adalah portal Kompasiana, di mana Yon Bayu menulis, lewat Amin Rais, Jokowi bidik musuh utama. Ketua Dewan Kehormatan Partai Nasional, ya Amanat Nasional PAN Amin Rais, bukan target utama Presiden Joko Widodo. Amin Rais dijadikan pembuka pintu untuk menghabisi musuh utama Jokowi. Di usianya yang tidak lagi muda, mantan ketua MPR itu dihadapkan pada pilihan sulit, menjadi martir atau larut dalam permainan Jokowi. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 memang masih cukup lama. Tetapi pertarungan sesungguhnya sudah dimulai sejak pembahasan rancangan undang-undang pemilu di DPR yang akan menjadi dasar penyelenggara pemilu legislatif dan Pilpres 2019. Pembukanya adalah pepesan kosong Presidential Threshold, ambang batas pencalonan presiden. Disebut demikian karena ujungnya gampang ditebak di mana seluruh partai penguasa Senayan, termasuk Partai Gerindra, akan menyetujui pembentukan Presidential Threshold, sehingga partai baru dan partai non-parlemen tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Jika bisa dihabisi di tikungan, untuk apa membiarkan lawan sampai ke medan lagi? Prinsip ini masih kuat tertanam dalam frame politik Indonesia. Mestinya pembahasan paling krusial dan berdarah-darah pada dua pasal tambahan usulan pemerintah yang dimaksudkan untuk mencegah munculnya capres dan cawapres tunggal. Sayangnya sebagian besar politisi di gedung DPR malas berpikir jauh sehingga tidak menangkap maksud terselubung pemerintah di balik pasal tersebut. Ya, mari kita cermati. Sekilas pemerintah terlihat menolak adanya calon tunggal dengan mengajukan penambahan pasal untuk mencegah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Pemerintah beralasan pengajuan pasal tambahan tersebut sebagai antisipasi. Alasan ini jelas mengada-ada karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden sudah memuat pasal yang lebih tegas terkait larangan calon tunggal, yakni Pasal 24 ayat 2 tentang keurusan Pilpres diikuti minimal 2 pasangan calon. Jika memang niatnya tulus untuk mencegah munculnya calon tunggal, tentu cukup dengan mengakomodir pasal tersebut tanpa harus menggantinya dengan pasal antisipasi. Namun sekali lagi, para politisi di luar kubu pro Jokowi enggan berpikir jauh. Pemerintah pun sukses memaksa legislatif untuk memasukkan pasal yang memungkinkan adanya calon tunggal. Sebab meski pemerintah dan DPR menolak adanya calon tunggal, tetapi kedua pihak sepakat memasukkan pasal yang memungkinkan penyelenggaraan Pilpres tetap berlanjut meski calonnya adalah tunggal. Sanksi untuk partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres tetap tidak menggunakannya. Hanya kamuflase untuk menutupi maksud sebenarnya. Setelah sukses memainkan regulasinya, pemerintah mulai menjalankan skenario berikutnya, yakni melempangkan jalan untuk menuju Pilpres dengan calon tunggal. Jika menggunakan Presidential Threshold sebelumnya, maka partai yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan daripada parpol yang memiliki 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara pada pemilu sebelumnya. Total kursi di DPR saat ini adalah 560, sehingga 20%-nya adalah 112 kursi. Dengan demikian tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung calon sendiri, namun PD Perjuangan paling diuntungkan karena sudah memiliki 109 kursi, sehingga hanya butuh tambahan 3 kursi. Sementara Partai Gerindra membutuhkan tambahan 39 kursi dan Demokrat harus mencari mitra koalisi yang memiliki minimal 51 kursi. Situasinya akan semakin memojokkan Gerindra dan partai-partai besar termasuk Golkar, manakala Presidential Threshold ditetapkan 25% kursi di DPR alias 140 kursi.
Gabungan Gerindra PKS yang hanya memiliki 113 kursi di DPR pun gagal mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dengan peta seperti itu, maka kemungkinan munculnya calon tunggal bukan lagi ancaman tetapi sudah ada di depan mata. Skenario calon tunggal hanya mungkin gagal jika PAN merapat ke koalisi PKS Gerindra dengan tambahan 49 kursi. Koalisi tiga partai ini tidak terpengaruh dengan persentase presidential threshold. Meski tetap ada kemungkinan partai lain ikut bergabung dalam koalisi Gerindra PKS, tetapi melihat dinamika politik setahun terakhir, Jokowi pasti bisa mengeliminirnya. Terlebih, Susilo Bambang Yudhoyono masih tertatih setelah dipermalukan pada kontestasi Pilgub DKI yang lalu. SBY tidak akan terlalu mengambil resiko pada Pilpres 2019 kecuali jika ada tokoh yang mampu meyakinkan untuk bersama-sama menggulingkan Jokowi lewat gelaran Pilpres. Salah satu tokoh yang bisa diyakinkan atau meyakinkan SBY adalah Amin Rais. Menyandra Amin Rais dengan kasus aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari hanya permulaan di dalam rangka mensukseskan grand design yang tengah dimainkan pemerintah. Langkah serupa pernah dipakai untuk menghentikan aksi politik SBY juga Hutomo Mandala Putra. Jokowi juga bisa menggunakan Amin Rais untuk membersihkan isu-isu yang mungkin akan merintanginya di 2019, terutama terkait dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagai tokoh nasional, Amin tentu memiliki catatan tentang 44 orang-orang yang saat ini berada di lingkaran istana. Jokowi akan nabok pembantunya dengan menggunakan tangan Amin Rais. Kedatangan jenderal yang mengaku suruhan istana sebagaimana dibeber Hanum Salsabila Rais, putri Amin Rais, menguatkan dugaan itu. Dan Amin Rais hampir saja masuk perangkap Jokowi ketika dengan penuh emosional mengancam akan membongkar dua kasus dengan dugaan korupsi yang melibatkan orang dekat Jokowi. Andai itu terjadi, Jokowi akan mengucapkan kata yang dipakai oleh pesulap Demian Aditya kala mengakhiri pertunjukannya, sempurna. Adapun motif di balik pengungkapan aliran dana hasil kejahatan, pihak-pihak yang menerima harus bertanggung jawab. Semua pihak harus tunduk pada hukum. Sebagai politisi senior, Amin Rais tentu paham sekali akan hal itu. Maka tidak perlu mencari motif politik di balik kasus pengungkapan aliran dana Alkes. Sebagaimana tidak perlu pula memposisikan diri dikriminalisasi. Bersihkan tudingan melalui jalur hukum yang berlaku sambil tetap menjadi suhu politik bagi yang lain. Demikian, salam YB Yon Bayu. Ada yang komentar di sini? Menarik untuk mengikuti permainan catur berikutnya, Mas Yon. Salam. Dan ada Sunandar Sukendar, sepertinya enggak begitu. Belum tentu KPK menyatakan Amin Rais ikut dalam korupsi itu. Yang disajikan jaksa kan cuma fakta persidangan. Lagi pula Amin Rais enggak ada pengaruhnya sama sekali dalam politik di Indonesia. Beliau gagalnya ketimbang berhasilnya. Kalau semua kasus ini dihubungkan dengan politik, kapan sehatnya bangsa ini? Demikian kata Sunandar Sukendar. Ada Ruby Ardian, aku mengguyu politik pitikku muni mas pekok. Ya, orang yang biasa memainkan pion sekarang menjadi pion. Kalau benar, bagaimana rasanya ya? Ayon Bayu, hehe, politik bergerak dinamis dan memiliki momentumnya sendiri. Salam hangat Pak Mulyo Handoyo. Sempurna, yups, mari gitu kata Mars G. Ada Usi Sabah, nggak ngerti tapi mau ketawa aja pas nyampe kata sempurna. Ini trik aja numpang tenar lewat sedemikian lagi ngetop ya. Salam hangat Mbak Usi Sabah yang nggak pulang ya. Johnny Hutahian, kita semua hanya bisa menganalisis kebenaran, sesungguhnya hanya mereka yang tahu. Tetapi analisis Bang Yanu cukup sahih dan mungkin kalau bagi saya korupsi harus dibongkar entah dengan motif apapun itu, yang penting terkuat dan terbukti lalu terpidana. Ya.
Dan Yong Bayu mengatakan sepakat kejahatan harus diungkap dan yang salah harus menerima hukumannya. Salam Bung Joni Hutahian. Oke, ada Noval Aradianto ya, judul lewat Amin Rais, Jokowi bidik musuh utama. Untuk saya politik tingkat kerendahan saja judulnya. Lewat Amin Rais membongkar dua pembesar yang negeri yang korup. Kapan Amin Rais melaporkan dua pembesar negeri ini ke KPK yang sudah diungkap secara terbuka oleh Amin Rais. Biarlah politik tingkat tinggi ini dan politik rendahan milik rakyat. Untuk rakyat, ungkapan Amin Rais tentang dua koruptor besar itu merupakan angin besar untuk membuat negara ini lebih baik. Jangan ada anggapan Amin Rais bicara soal dua orang besar di negeri ini hanya gertak sambal. Apa yang diketahui Amin Rais tentang dua koruptor kakap itu harus dibuktikan ucapannya dengan cara melaporkan secara resmi ke KPK. Demikian. Oke, segera demikian bro, terima kasih atas perhatiannya dan sudah saya bacakan mengenai daripada ulasan ya, daripada ulasannya Mas Yon Bayu dari Kompasiana.com ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.